Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita memulai cerita yang penuh hikmah dan makna ini, mari kita lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita selalu diterangi oleh cahaya cinta Rasulullah. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan bagikan cerita indah ini kepada sahabat kalian. Tulis di kolom komentar, kalian berasal dari mana, dan siapa tahu kita bisa saling menyapa lebih dekat. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Pada malam yang penuh bintang di langit kayangan, hiduplah seorang bidadari bernama Dewi Amara. Ia dikenal sebagai bidadari tercantik di kayangan, dengan kelembutan hati yang memancar bak cahaya rembulan. Namun, di balik senyumannya yang indah, tersimpan sebuah rahasia besar. Dewi Amara merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia merindukan cinta sejati, cinta yang tulus dan apa adanya, bukan karena pesonanya sebagai bidadari. Setiap malam di kayangan, Dewi Amara duduk di tepi sungai permata, tempat airnya mengalir sejernih kristal dan bercahaya seperti bintang. Meski dikelilingi kemewahan dan kebahagiaan para bidadari lainnya, hati Amara terasa kosong. Ia menyaksikan teman-temannya bercengkrama, tertawa, dan hidup dalam keindahan abadi, namun ia sendiri merasa ada kekurangan yang tak terungkapkan. Dalam keheningan malam yang ditemani suara gemericik air sungai dan desiran angin lembut, Amara sering merenung. Mengapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya aku cari? Dipikirnya berulang kali. Meskipun ia dihormati sebagai salah satu bidadari yang paling cantik dan penuh kelembutan, ada kehampaan yang terus menghantui. Di kedalaman hatinya, Amara tahu bahwa keindahan fisik dan kemewahan hidup di kayangan tidak dapat menggantikan sesuatu yang lebih mendalam, cinta sejati. Ia ingin dicintai apa adanya, tanpa status atau pesona. Maka, setiap malam ia berdoa dengan penuh ketulusan, berharap agar Sang Maha Pencipta mendengar kerinduannya. Pada suatu malam, ketika sinar bulan memancar terang di langit kayangan, sebuah suara lembut menyentuh telinga Amara. Itu adalah suara sang penjaga kayangan, sosok yang dihormati sebagai penghubung antara dunia kayangan dan kehendak Sang Pencipta. Dewi Amara, suara itu memanggil dengan kehangatan yang penuh makna. Aku telah mendengar keresahanmu, doa-doamu yang tulus dan ikhlas. Aku tahu bahwa hatimu mendambakan cinta yang sejati, cinta yang tidak didasarkan pada keindahan fisik atau statusmu sebagai bidadari. Amara terkejut sekaligus tersentuh. Ia menundukkan kepala, mendengarkan dengan penuh rasa syukur. Aku beri kau kesempatan untuk menemukan cinta sejati itu, lanjut suara tersebut. Namun, perjalananmu tidak akan mudah. Kau harus meninggalkan kenyamanan kayangan dan turun ke bumi sebagai manusia biasa. Hanya dengan kesederhanaan dan usaha, kau dapat menemukan cinta yang kau dambakan. Kata-kata itu menggetarkan hati Amara. Ia sadar bahwa ini adalah tugas mulia sekaligus ujian berat. Namun, keinginannya yang mendalam mendorongnya untuk menerima tantangan tersebut dengan ikhlas. Keputusan untuk meninggalkan kayangan bukanlah hal yang mudah bagi Amara. Ia harus meninggalkan segala yang ia kenal, mulai dari rumahnya yang penuh keindahan hingga teman-temannya yang selalu mendukungnya. Dengan sehelai kain sutra bercahaya, simbol statusnya sebagai bidadari, Amara turun ke bumi diiringi doa dari para bidadari lainnya. Dalam proses tersebut, keindahan fisik dan kekuatannya sebagai bidadari perlahan memudar. Ia berubah menjadi seorang manusia biasa, seorang gadis desa sederhana yang tinggal di sebuah rumah kecil. Ketika ia pertama kali membuka matanya di dunia manusia, pemandangan yang ia lihat begitu berbeda dari kayangan. Langit yang luas, aroma tanah yang basah, dan suara burung yang berkicau menjadi pengalaman baru yang menggetarkan hati. Namun, meskipun semuanya tampak asing, ada ketenangan dalam hati. Amara menyadari bahwa perjalanan ini adalah jawaban atas doa-doanya, sebuah awal dari pencarian cinta sejati. Hidup di bumi sebagai manusia biasa membawa tantangan tersendiri bagi Amara. Ia harus belajar memahami kehidupan manusia, yang penuh dengan kerja keras, kesederhanaan, dan perjuangan. Di desa kecil tempat ia tinggal, penduduknya
sejati yang ia cari masih jauh dari genggamannya. Di tengah rutinitasnya di desa, Amara bertemu dengan seorang pemuda bernama Zidan. Zidan adalah seorang petani yang dikenal di desa itu karena kebaikan hatinya dan sifatnya yang rendah hati. Dengan tubuh yang kekar dan wajah yang teduh, Zidan adalah sosok yang mencerminkan kejujuran dan kerja keras. Amara pertama kali bertemu Zidan di pasar desa, ketika ia membantu seorang nenek tua yang hampir jatuh membawa keranjang berat. Tindakan Zidan yang penuh perhatian dan tulus membuat Amara terpana. Seiring waktu, mereka sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik di ladang maupun di acara desa. Zidan selalu menunjukkan sikap hormat dan kesopanan kepada Amara, tanpa mengetahui latar belakang sebenarnya dari gadis itu. Amara, di sisi lain, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Zidan. Ia melihat keindahan dalam kebaikan hati Zidan, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki di kayangan. Namun, Amara menyadari bahwa perasaannya ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah ujian untuk menemukan cinta yang sesungguhnya. Setiap kali Amara melihat Zidan, hatinya semakin kagum pada sosok pemuda itu. Zidan adalah orang yang tidak pernah mengeluh meski hidupnya penuh kesulitan. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, bersama ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih kecil. Hidup mereka jauh dari kemewahan, namun Zidan selalu menyempatkan diri untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari, Amara melihat Zidan membawa setumpuk kayu bakar di pundaknya, melewati jalan berbatu yang curam. Ternyata, ia sedang membantu seorang ketua desa yang sudah tidak mampu lagi mencari kayu untuk memasak. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, Zidan hanya tersenyum dan berkata, hidup ini adalah tentang saling membantu. Kalau kita bisa meringankan beban orang lain, itu adalah berkah. Kata-kata sederhana itu menyentuh hati Amara. Di matanya, Zidan adalah contoh nyata dari cinta kasih yang tulus, cinta yang tidak menuntut balasan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin pemuda ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini? Namun, ia sadar bahwa perasaan ini perlu waktu untuk tumbuh, seperti benih yang membutuhkan kesabaran untuk menjadi pohon besar. Meskipun hatinya mulai terpaut pada Zidan, Amara menyimpan perasaannya rapat-rapat. Ia tidak ingin terburu-buru mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ada banyak hal yang membuatnya ragu. Pertama, ia masih merasa canggung hidup sebagai manusia biasa. Kedua, ia takut bahwa Zidan hanya akan melihatnya sebagai seorang gadis desa, tanpa mengetahui jati dirinya yang sebenarnya sebagai bidadari dari kayangan. Amara ingin memastikan bahwa cinta yang ia rasakan dan yang mungkin dirasakan oleh Zidan adalah cinta yang sejati, bukan cinta yang berdasarkan penampilan atau status. Setiap malam, ia kembali berdoa kepada Sang Maha Pencipta, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menjalani perjalanan ini. Jika memang Zidan adalah jodohku, maka dekatkanlah hatinya kepadaku, doanya dalam hati. Di sisi lain, Zidan juga merasakan hal yang sama. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada Amara, namun ia ragu untuk mengungkapkannya. Baginya, Amara adalah sosok yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan, seperti bunga yang tumbuh di tempat yang tak terjangkau. Hubungan mereka pun tetap dalam batas persahabatan, meskipun hati masing-masing mulai merasakan getaran cinta. Hidup di desa yang damai bukan berarti bebas dari ujian. Suatu hari, badai besar melanda desa tersebut. Angin kencang menghancurkan rumah-rumah, ladang-ladang rusak, dan banyak penduduk kehilangan tempat tinggal. Zidan adalah salah satu yang terkena dampak paling parah. Rumahnya yang sederhana hancur, meninggalkan dia dan keluarganya tanpa tempat berlindung. Namun, di tengah penderitaan ini, Zidan tetap menunjukkan kekuatannya. Ia tidak mengeluh atau meratapi nasibnya. Sebaliknya, ia sibuk membantu tetangganya yang lebih membutuhkan. Ia bekerja siang dan malam, memperbaiki rumah orang lain, tanpa memikirkan kerusakan rumahnya sendiri. Amara yang menyaksikan semua ini tidak bisa tinggal diam. Ia ikut membantu Zidan, mengangkat puing-puing, membagikan makanan kepada penduduk, dan memberikan semangat kepada mereka yang kehilangan harapan. Di tengah situasi yang sulit ini, Amara melihat sisi lain dari Zidan, seorang pemimpin yang tidak hanya bekerja keras tetapi juga mampu memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa Zidan adalah seseorang yang istimewa, seseorang yang mampu menjadi pelengkap dalam hidupnya. Setelah badai berlalu, desa perlahan kembali membangun kehidupannya. Para penduduk bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan, menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa.
Di tengah proses ini, hubungan Amara dan Zidan semakin dekat. Mereka sering bekerja bersama, saling membantu, dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Zidan mulai melihat Amara tidak hanya sebagai seorang gadis desa, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kekuatan dan kelembutan hati yang luar biasa. Ia merasa bahwa Amara adalah sosok yang berbeda, seseorang yang mampu memberikan cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Namun, Zidan masih belum berani mengungkapkan perasaannya. Ia takut bahwa perasaannya akan mengubah hubungan mereka yang sudah terjalin baik. Di sisi lain, Amara juga semakin yakin bahwa ia telah menemukan cinta sejati dalam diri Zidan. Namun, ia masih ragu untuk membuka dirinya sepenuhnya. Ia khawatir bahwa kenyataan tentang jati dirinya sebagai bidadari dari kayangan akan membuat Zidan menjauh. Hubungan mereka pun tetap dalam keseimbangan yang rapuh, diwarnai oleh cinta yang belum terucapkan. Pada malam purnama yang indah, Amara dan Zidan bertemu di pinggir sungai desa, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan suasana yang magis dan penuh kehangatan. Di bawah langit yang penuh bintang, Amara akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kebenaran tentang dirinya. Zidan, dikatanya dengan suara lembut, "Ya, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang diriku." Zidan menatap Amara dengan penuh perhatian, menunggu apa yang akan ia katakan. Dengan hati yang berdebar, Amara menceritakan asal-usulnya sebagai bidadari dari kayangan dan alasan mengapa ia turun ke bumi. Ia juga mengungkapkan perasaannya kepada Zidan, bahwa ia telah menemukan cinta sejati dalam dirinya. Zidan terkejut mendengar cerita itu, namun ia tidak merespons dengan keraguan atau ketakutan. Sebaliknya, ia tersenyum lembut dan berkata, "Ya Amara, aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tetapi karena hatimu. Aku tidak peduli apakah kau berasal dari kayangan atau dari desa ini. Yang aku tahu, kau adalah orang yang telah mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya." Kata-kata Zidan membuat hati Amara penuh dengan kebahagiaan. Malam itu, di bawah sinar purnama, mereka menyadari bahwa cinta sejati mereka adalah anugerah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah terlupakan bagi Amara dan Zidan. Ketika Amara mengungkapkan kebenaran tentang dirinya, ia sempat diliputi rasa takut. Bagaimana jika Zidan menolaknya? Bagaimana jika Zidan melihat dirinya sebagai sesuatu yang terlalu jauh dari realitasnya? Namun, reaksi Zidan begitu mengharukan. Ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Sebaliknya, ia memandang Amara dengan tatapan yang lembut, penuh kasih dan pengertian. "Amara," dikatanya dengan suara yang tenang namun penuh makna, "ya, aku mencintaimu karena siapa dirimu di dalam, bukan dari mana asalmu. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa cinta sejati adalah tentang memahami, menerima, dan mendukung, bukan soal asal-usul atau keadaan." Kata-kata itu membuat Amara merasa seperti beban berat yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Ia menangis, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang begitu mendalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sepenuhnya diterima, bukan sebagai bidadari yang sempurna, melainkan sebagai dirinya sendiri, seorang perempuan dengan hati yang penuh cinta. Malam itu, mereka duduk berdua di bawah sinar bulan, berbagi harapan dan impian. Zidan tidak peduli bahwa Amara berasal dari dunia yang berbeda. Baginya, cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan abadi. Setelah malam yang penuh keajaiban itu, Amara merasa bahwa cintanya kepada Zidan semakin kuat. Namun, ia juga menyadari bahwa ada keputusan besar yang harus ia ambil. Sebagai bidadari, ia tidak bisa tinggal di bumi untuk selamanya tanpa izin dan kayangan. Hatinya dipenuhi dengan dilema. Di satu sisi, ia ingin hidup bersama Zidan, menjalani kehidupan sederhana namun penuh makna di desa. Di sisi lain, ia memiliki tanggung jawab sebagai bidadari yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia berdoa setiap malam, memohon petunjuk dari Sang Maha Pencipta. "Tunjukkanlah jalanku, ya Allah." Doanya, "Ya, aku ingin mencintai dan dicintai, tetapi aku juga ingin tetap memenuhi tugasku sebagai ciptaan Emu." Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke kayangan dan
dan bagaimana ia menemukan cinta sejati yang selama ini ia cari. Aku ingin meminta izin untuk hidup di bumi bersama Zidan, katanya dengan penuh harap. Sang penjaga kayangan mendengarkan dengan seksama. Ia memahami perjuangan Amara dan melihat ketulusan cintanya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Amara, katanya, hidup di bumi sebagai manusia berarti kau harus meninggalkan keabadianmu sebagai bidadari. Kau akan menjadi manusia fana, merasakan sakit, kehilangan, dan akhirnya kematian. Apakah kau benar-benar siap untuk pengorbanan sebesar itu? Amara tidak ragu. Cinta sejati adalah anugerah yang lebih berharga daripada keabadian, dijawabnya. Aku siap menerima semua konsekuensinya demi bersama Zidan. Setelah mendengar jawaban Amara, sang penjaga kayangan memberikan pilihan yang berat. Amara harus melepaskan semua atributnya sebagai bidadari, termasuk keabadiannya, untuk hidup di bumi sebagai manusia biasa. Keputusan ini tidak dapat diubah, dikatanya. Sekali kau menjadi manusia, kau tidak akan bisa kembali ke kayangan. Amara merenung sejenak. Ia memikirkan semua yang akan ia tinggalkan kehidupan yang sempurna di kayangan, teman-teman bidadarinya, dan statusnya sebagai makhluk abadi. Namun, cintanya kepada Zidan lebih besar daripada semua itu. Ia tahu bahwa hidup tanpa Zidan akan lebih menyakitkan daripada kehilangan segalanya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, dia akan menerima konsekuensi ini. Aku memilih untuk hidup di bumi bersama Zidan, apapun yang terjadi. Keputusan ini adalah bentuk cinta terbesar yang bisa ia berikan kepada Zidan, sebuah pengorbanan yang menunjukkan betapa dalam cintanya. Dengan doa dan restu dari sang penjaga kayangan, Amara turun kembali ke bumi, meninggalkan statusnya sebagai bidadari untuk selamanya. Ia tahu bahwa hidupnya di bumi akan penuh dengan tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang akan membimbingnya. Amara kembali ke bumi dengan hati yang penuh kebahagiaan dan harapan. Ketika ia membuka matanya, ia menemukan dirinya berada di tengah desa, dikelilingi oleh penduduk yang menyambutnya dengan senyuman hangat. Zidan yang melihat kedatangan Amara berlari menghampirinya. Amara, serunya dengan wajah yang penuh sukacita. Amara tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Aku kembali, Zidan, katanya, dan kali ini, aku akan tinggal di sini bersamamu. Zidan memeluk Amara dengan penuh cinta, seolah-olah ia tidak ingin melepaskannya lagi. Penduduk desa yang menyaksikan momen itu merasa tersentuh, meskipun mereka tidak tahu cerita di baliknya. Hari-hari berikutnya, Amara dan Zidan memulai hidup baru bersama. Mereka hidup dalam kesederhanaan, saling mendukung dan mencintai dalam suka maupun duka. Amara yang kini menjadi manusia biasa merasakan keindahan hidup yang sebelumnya tidak pernah ia pahami kesederhanaan, kerja keras, dan cinta yang tulus. Bagi Amara, keputusan untuk meninggalkan kayangan adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Ia tidak lagi memikirkan apa yang telah ia tinggalkan, karena apa yang ia miliki bersama Zidan jauh lebih berharga. Cinta sejati mereka menjadi bukti bahwa cinta yang tulus mampu melampaui segala batas, bahkan batas antara dunia kayangan dan dunia manusia. Beberapa minggu setelah kepulangan Amara ke bumi, Zidan dan Amara memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka bukanlah sebuah pesta besar dengan kemewahan dan gemerlap, melainkan sebuah acara yang sederhana namun penuh kehangatan. Penduduk desa berkumpul di sebuah lapangan kecil di tepi sungai untuk menyaksikan ikatan cinta yang begitu tulus antara keduanya. Amara mengenakan gaun putih sederhana yang ia jahit sendiri bersama ibu Zidan, sementara Zidan mengenakan pakaian tradisional desa yang mencerminkan kesederhanaan hidupnya. Di bawah naungan pohon besar yang menjadi saksi kebahagiaan mereka, Zidan mengucapkan janji pernikahannya dengan suara yang penuh keyakinan. Aku, Zidan, berjanji akan mencintai dan melindungimu, Amara, dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik dalam suka maupun duka, dalam kemudahan maupun kesulitan, aku akan selalu berada di sisimu. Amara menjawab dengan air mata yang mengalir di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang meluap di hatinya. Pernikahan mereka tidak hanya menjadi momen bahagia
dan canda tawa. Kehidupan mereka mungkin tampak sederhana di mata orang lain, tetapi bagi mereka, itu adalah kebahagiaan sejati. Setiap malam, mereka duduk bersama di teras rumah, memandang bintang-bintang di langit, dan saling berbagi cerita tentang harapan dan mimpi mereka untuk masa depan. Amara yang sebelumnya hidup dalam keindahan abadi di kayangan, kini menemukan keindahan yang lebih mendalam di bumi. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan atau status, melainkan pada cinta dan kebersamaan. Zidan, di sisi lain, merasa hidupnya semakin berarti dengan kehadiran Amara. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Kebahagiaan mereka bukan hanya milik mereka berdua, tetapi juga menyebar ke seluruh desa, menginspirasi orang-orang di sekitar mereka untuk lebih menghargai cinta dan kebersamaan. Dari perjalanan hidupnya, Amara menyadari banyak pelajaran berharga yang sebelumnya tidak pernah ia pahami. Ia belajar bahwa cinta sejati adalah tentang menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan, tentang memberi tanpa mengharapkan balasan, dan tentang mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan. Ia juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesempurnaan atau kemewahan, melainkan dari kesederhanaan dan rasa syukur. Amara sering berbagi pengalaman hidupnya kepada anak-anak di desa, mengajarkan mereka nilai-nilai cinta, kerja keras, dan ketulusan. Anak-anak itu sering berkumpul di sekitar Amara, mendengarkan cerita-ceritanya dengan penuh antusias. Di sisi lain, Zidan juga belajar banyak dari Amara. Kehadiran Amara mengajarkannya untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Bersama-sama, mereka menjadi pasangan yang saling menguatkan dan memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Setiap hari adalah pelajaran baru, dan setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tetapi di dalam kesederhanaan itu terdapat kebahagiaan yang mendalam dan makna yang sejati. Kisah cinta Amara dan Zidan tidak hanya menjadi cerita indah bagi mereka, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi desa tempat mereka tinggal. Penduduk desa sering menceritakan kisah mereka kepada generasi berikutnya sebagai contoh cinta sejati yang penuh pengorbanan dan keikhlasan. Amara dan Zidan tidak hanya menjadi pasangan yang saling mencintai, tetapi juga menjadi pemimpin moral di desa itu. Mereka membantu penduduk dalam banyak hal, mulai dari membangun rumah, mengajar anak-anak, hingga memberikan nasihat kepada pasangan muda yang menghadapi masalah. Kehidupan mereka menjadi simbol dari cinta yang kuat, yang mampu mengatasi segala rintangan dan perbedaan. Amara yang dulu hidup sebagai bidadari kayangan, kini menjadi manusia biasa yang meninggalkan jejak cinta dan kebaikan di bumi. Zidan yang sebelumnya hanyalah seorang petani sederhana, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan ketulusan dan kerja kerasnya. Warisan cinta mereka bukan hanya tentang cerita indah, tetapi juga tentang bagaimana cinta bisa menjadi kekuatan yang mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Desa itu menjadi saksi bisu dari cinta sejati yang tidak mengenal batas, dan kisah mereka akan terus dikenang sepanjang masa. Hidup Amara dan Zidan berlanjut dengan penuh cinta dan kebersamaan. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun mereka menghadapi banyak tantangan, cinta mereka tidak pernah pudar. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, saling menguatkan ketika salah satu dari mereka jatuh, dan saling mencintai dengan tulus hingga akhir hayat mereka. Ketika waktu memisahkan mereka, Amara yang kini telah menjadi manusia biasa kembali ke kayangan sebagai roh yang penuh dengan cinta dan rasa syukur. Namun, cintanya kepada Zidan tetap abadi. Di bumi, Zidan mengenang Amara dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur atas semua kenangan indah yang mereka bagi bersama. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang melampaui segala batas, bahkan batas antara dunia kayangan dan dunia manusia. Bagi Amara dan Zidan, cinta mereka bukan hanya tentang bersama, tetapi tentang bagaimana mereka saling memberi makna dan melengkapi kehidupan satu sama lain. Kisah mereka adalah pengingat bahwa cinta sejati adalah anugerah yang paling indah, dan ketika ditemukan, cinta itu akan tetap hidup selamanya, di hati dan dalam kenangan